harus bersaing dengan honorer-honorer yang usia muda baru. Kalau kami gagal di dalam seleksi, maka tamat sudah, langsung cut ya. Podcast JPNN.com, kulik terus, jangan kasih kendor, bersama saya Natalia Lorenz. Dan hari ini podcast JPNN.com khusus membahas tentang permasalahan honorer K2 yang sudah berjuang bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun untuk negara, dan mereka sangat berharap diangkat menjadi PNS oleh pemerintah. Namun saat ini pemerintah belum memberikan titik terang bagi perbaikan nasib honorer K2. Dan untuk itu saat ini di studio sudah hadir bersama saya Ibu Nurbaiti, Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I cabang DKI Jakarta. Apa kabar Bu Nurbaiti? Sehat, alhamdulillah. Ibu, saya panggilnya Bu Nur aja ya? Ya, apa saja lah. Apa saja lah. Siti Nuralisa boleh Bu? Nuralisa. Harus ada bubur merah, bubur putih. Oh iya. Bu Nur, ini sudah berapa lama Ibu menjadi guru dengan status honorer K2? Kalau jadi guru sendiri semenjak saya lulus kuliah tahun 97, 98 saya sudah mengabdi menjadi salah satu guru di Taman Kanak-kanak. Lalu saya mencoba kepada tingkat SD, tepatnya di tahun 2002 ya kan. Lalu panggilan jiwa hati saya kembali Mbak menjadi guru TK, karena saat itu saya senang dengan dunia anak-anak, menjadi guru tari mereka. Nah, kembali lagi di tahun 2004 saya mencoba menjadi guru tari di salah satu SD yang sampai saat ini saya masih terus mengajar gitu kan. Dan alhamdulillah berarti dari tahun 98 sampai saat ini belum pernah terputus menjadi seorang guru gitu. Dan sampai saat ini pun statusnya masih honorer K2. Masih honorer. Pengennya sih langsung PNS habis dari JPNN gitu. Ya, semoga didengar ya Bu. Amin. Nah, ini sejak tahun berapa Ibu mulai bersama teman-teman berjuang untuk mencoba mengangkat status menjadi PNS, meminta kepada pemerintah? Saya dan kawan-kawan yang waktu itu terdaftar menjadi honorer kategori 2, kita resmi saat 13 November 2013 kita diadakan tes secara serentak se-Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Februari 2014 saya dan kawan-kawan ini dapat pengumuman. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Saat itu saya termasuk salah satu yang belum lulus gitu kan. Nah, semenjak dinyatakan tidak lulus oleh pemerintah, saya dan kawan-kawan di DKI Jakarta mencari bentuk keadilan. Kenapa kami dinyatakan tidak lulus? Kenapa kita protes saat itu? Karena dalam kelulusan pengumuman tersebut tidak ada passing grade nilai yang terpampang gitu loh. Kami dinyatakan nggak lulus dari segi yang mana gitu kan. Kalau anak sekolah saja nggak naik kelas kan guru punya standar kompetensi nih, KKM-nya berapa. Yang kita minta pertanggungjawaban sama pemerintah itu saat itu tidak adanya angka kelulusan, yang lulus saja nggak tahu nilainya berapa, apalagi yang nggak lulus. Saat itu masing-masing dari provinsi menghadap kepada Kemenpan RB minta pertanggungjawabannya. Lalu karena banyaknya daerah-daerah yang datang, mungkin Menpan pusing kali Mbak ya, daerah ini datang, setiap perwakilan selalu ada. Akhirnya ada usulan saat itu dari Kemenpan Pak Azwar Abu Bakar, kenapa kalian nggak bikin persatuan saja biar dorongnya lebih kuat. Nah, pada saat bulan Mei kita kumpul seluruh Indonesia. Bulan Mei 2014, tepatnya di tanggal 25, dikumpul di Indonesia. Kita kumpul dalam satu titik. Terbentuklah akhirnya forum PHK2I. Awalnya PHK2I ini kan forum daerah, forum honorer kategori 2. Saat itu memang ada Ibu Titi Purwaningsih dari Banjarnegara membawa forum ini gitu kan. Lalu kenapa nggak pakai nama forum ini saja, tetapi kita ganti Banjarnegaranya menjadi Indonesia. Maka terbentuklah 25 Mei 2014 forum honorer kategori 2 Indonesia ini terbentuk secara untuk keseluruhan Indonesia. Mulai dari situlah saya bergabung dengan kawan-kawan sampai dengan hari ini.
Apa sih Bu yang sudah diperjuangkan oleh forum ini sampai dengan hari ini? Apa yang sudah dilakukan aja? Gitu? Banyak ya Mbak, kalau dibilang apa yang sudah dilakukan, sudah banyak banget. Kita demo, udah nggak terhitung oleh jari kita demo, ya kan. Kita nginep di depan istana pun kita sudah lakukan, gitu kan. Sampai kita minta menjadi seorang anak kepada bapaknya dengan baik-baik juga sudah kita lakukan, gitu kan. Jadi apa yang sudah dilakukan, kami juga yang pertama langkahnya yaitu pada saat di bulan Agustus 2014 kita mendesak Kemenpan saat itu Bapak Azwar Abu Bakar, kita minta teman-teman yang K2 yang dinyatakan belum lulus ini, saat itu totalnya 439.956 per 2014. Kita minta teman-teman ini jangan dibuang gitu. Teman-teman ini jangan diabaikan begitu saja. Kita masih bekerja, tetapi dibuatkanlah surat SE Menpan terkait dengan verifikasi data lagi gitu loh. Di data lagi secara Indonesia berapa sih jumlah K2 sisanya. Maka saat itu Agustus 2014 Menpan mengeluarkan SE Menpan terkait dengan adanya pendataan ulang tenaga honorer kategori 2 yang disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak oleh kepala daerahnya masing-masing. Surat ini sampai ke daerah. Alhamdulillah setiap daerah mendata ulang berapa sisanya yang masih benar-benar aktif dalam bekerja, gitu kan. Maka setiap daerah punya SPTJM di tahun 2014. Fungsi dari SPTJM itu sendiri sampai hari ini alhamdulillah bisa masukkan database-nya teman-teman K2 yang tersisa ada di Kemenpan RB dan BKN. Lalu di tahun 2015 langkah kita forum besar-besaran demo. Demo besar-besaran saat itu jumlahnya kurang lebih 80.000 dari seluruh Indonesia. Tidurnya di mana Bu? Kalau demo kayak gitu, honorer yang datang mereka gimana nginepnya selama di Jakarta? Ya kalau soal nginepnya itu banyak ya Mbak, variatif. Kalau ada yang punya uang mungkin punya penginapan. Dia cari penginapan yang murah. Kalau nggak punya, itu ada markas terbesar kita, yaitu Masjid Istiqlal. Jadi markas kalian berdoa ya Bu? Berdoa. Jadi teman-teman yang nggak memang punya ekonomi lebih untuk mencari penginapan, mereka itu banyak yang tidur di dalam di sekitaran masjid waktu itu Istiqlal. Demo 2015 itu sebenarnya puncak titik terakhir kita Mbak, gitu kan. Titik perjuangannya titik itu perjuangan. Kita sudah melakukan sujud syukur yang luar biasa saat itu, karena hampir peserta kita 80.000 yang ikut demo. Di tahun 2015 itu saat itu menterinya adalah Bapak Yudi Krisnandi. Saya ingat sekali 15 September 2015. Mungkin kalau masih ingat Mbak Natalia ingat, Jakarta itu sempat lumpuh saat itu karena memang semua honorer hadir gitu kan. Dan alhamdulillah kita 20 perwakilan bersama salah satu anggota DPR RI mendatangi Kemenpan RB. Difasilitasi, kita berbicara di sana. Dalam keputusannya Menpan saat itu tidak mau memberikan jawabannya di kantor. Dia bilang izinkan saya sholat istikharah, nanti di Komisi 2 kita akan jawab, gitu kan. Kami kembali lagi tuh, kembali lagi ke Komisi 2, kita ikutin sidang, biasalah kita praksi balkon yang selalu di atas mantau ya. Di atas mantau. Di tepat jam 17.38 menit Menpan memberikan jawaban ketika ketua komisi bertanya, ini anak mau dikemanain? Teman-teman honorer udah berjuang, demo besar-besaran. Lalu alhamdulillah Mbak, tepat di jam tersebut Menpan menjawab, pemerintah sepakat akan menyelesaikan tenaga honorer kategori 2 sejumlah 439.956 diangkat secara keseluruhan dan bertahap menjadi pegawai negeri sipil. Itu saat itu saya dan kawan-kawan udah nggak ngerti deh, wajah kita tuh udah haru, udah seneng, udah bahagianya bahagianya luar biasa kan. Akhirnya sujud syukurlah kita ketemu dengan masa demo di luar. Saat itu dipimpin juga dengan almarhum Bapak Sulistio dari PGRI bersama. Kita sujud syukur, senang, euforianya luar biasa, kita bersolawat dan segala macam kita lakukan, gitu kan. Alhamdulillah
gayung bersambut, selang dalam waktu 15, dapat lagi rapat kedua di tanggal 22 September 2015. Ternyata Menpan sudah menyiapkan roadmap-nya. Jadi makin merasa titik terang. Titik gitu. terang Ya. banget di situ. Anggarannya dibacain. Oke. Jadi untuk mengangkat tenaga honorer yang tadi sisanya 400.000 sekian, diangkat secara bertahap sampai tahun 2017, Ya. ya kan? Diangkat secara bertahap dengan anggaran setiap tahunnya adalah 23 triliun. Oke. Itu udah enak banget. Kita wah, oke lah, nggak apa-apa, kita Udah harus yakin kasih. ya, Bu, ya? Udah yakin banget. Sudahlah, kasih yang tua-tua dulu, Iya. sekalian ngormatin gitu Iya. kan. Di rapat ketiga kita udah seneng nih, asik. Berarti keputusan rapat ke-1 dengan kedua sudah oke. Oke. Ketiga sudah makin oke dong, Iya. gitu. Tetapi yang kita terima bukan itu ternyata, gitu Ternyata? kan. Ternyata Menteri membatalkan pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS, gitu. Padahal udah sujud syukur tadi ya, Bu, ya. Sujud syukur banget. Kita ditanya dengan komisi, kenapa yang membuat mereka dibatalkan, ngapa? Ternyata ada satu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Iya. Di mana dalam undang-undang tersebut menyatakan adanya batasan usia. Oke. Ternyata yang bisa diangkat PNS itu adalah usia yang di bawah 35 tahun ke atas. Loh, kita kalau berbicara usia, jangan bicara usia saat Iya, ini, tapi benar. berbicara usia kepada K2, bicara usia pengabdiannya mereka, gitu loh. Ada yang udah puluhan tahun, Bu. Banyak Mbak yang Banyak, puluhan ya. tahun, bahkan kalau besok diangkat jadi PNS juga langsung pensiun ada, Iya, gitu kan. oke. Jadi inilah yang menghambat kita untuk menjadi seorang PNS karena tadi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 gitu. Ini perjuangannya sudah sampai sujud syukur, terus sudah demo dan sebagainya, terus tapi tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Ini pernah nggak sih, Bu, terbersit udah lelah gitu, udah males gitu dengerin janji pemerintah terkait pengangkatan status Kalau ini? dibilang lelah dan males, saya sih Mbak mendingan pilihnya tidur di rumah, bangun tidur jadi PNS. Saya Iya. pengen banget itu kayak gitu kan. Iya, benar. Lelah. Saya berpikir gini, kita yang sudah all out banget berjuang, sudah luar biasa menurut saya, kita berkorban waktu, Iya. berkorban tenaga, berkorban biaya, ninggalin anak-anak gitu kan. Kalau sampai berhenti di tengah jalan, kayaknya sayang Sia-sia banget, ya, sia-sia gitu kan. Setelah tahun 2015, bukannya membuat kami lelah, tapi kami terus terpicu gitu, semangat untuk lebih berjuang kembali. Sebenarnya ada apa ini gitu kan. Iya. Makanya waktu 2016 kita coba ke DPR RI minta untuk direvisi undang-undang ASN ini, maka alhamdulillah dapat gayung bersambut saat itu di Balik. Iya. Tahun 2016 masuk ke dalam prolegnas undang-undang prioritas dari DPR RI itu untuk diusulkan direvisi kepada pemerintah, ya kan. 2017 ada pembahasan, ada pengiriman surat kepada pemerintah, turunlah itu surprise namanya di Iya. tahun 2018. Nah, di tahun 2018 kita juga gayung bersambut Mbak dengan DPR RI. Yep. Saat itu tepatnya di bulan Juni ada rapat gabungan yang diprakasai oleh Komisi 10. Komisi 10 membuat rapat gabungan, ada Komisi 2, Komisi 11, Komisi 3, itu ikut semuanya. Alhamdulillah Mbak, teman-teman kita yang usianya di bawah 35 tahun itu bisa ikut CPNS. Sekarang sudah jadi PNS 100%. Oke. Walaupun ada sedikit kekecewaan karena sampai saat ini saja pemerintah masih memandang profesinya K2 ini tumpang tindih, yang tidak ada kesenjangan bersama gitu loh. Yang diperhatikan itu hanya 3 gitu loh. Oke. Guru, kesehatan, dan penyuluh. Padahal Kalau berbicara honorer kategori 2 itu banyak profesi-profesi lain gitu. K2 ini kan adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus. Jadi ada guru, kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis administrasi lainnya. Iya. Pokoknya semua honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang memang memiliki SPTJM di bawah tahun 2005 itulah K2 gitu. ini Bu, perjuangan forum ini untuk memperjuangkan nasib honorer K2 ini kan selalu ada demo dan ada kegiatan terus bertemu dengan anggota DPR. Pernah nggak sih sampai kekurangan uang gitu, untuk kan ada yang dari luar kota, mereka harus
meninggalkan pekerjaannya juga. Itu gimana Bu? Apa saling mengumpulkan uang gitu kalau atau gimana? berbicara kekurangan dana dalam perjuangan, forum nggak punya uang, Mbak. Iya. Forum nggak ada uang lebih gitu loh. Jadi forum kita ini karena memang forum sosial ya, Mbak. Iya. Walaupun PHK 2 ini sudah berakta notaris resmi dan memiliki SK Kemenkumham, di dalam ADART ada jelas, Mbak, iuran anggota gitu kan. Ada iuran anggota sebesar 5.000 per orang. Tetapi kami tidak mau menjalankan ini gitu loh. Kalau nanti forum hanya mikir sibuk ngurusin duit, kita nggak fokus kepada perjuangan gitu loh. Jadi kalau dibilang kehabisan dana, apakah saya sering menggunakan uang pribadi? Udah sering banget, Mbak. Udah banyak gitu kan. Apa yang kita miliki untuk perjuangan, terutama teman-teman dari daerah itu sendiri, itu sudah banyak banget biayanya. Kalau dari Pulau Jawa mungkin masih bisa dengan kendaraan roda 4. Tetapi di luar Pulau Jawa mereka harus punya tiket pesawat. Betul. Bahkan untuk sampai ke Jakarta saja banyak upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan. Contohnya nih, ada yang mulai saweran, patungan lah ya, patungan sama teman-temannya untuk membelikan tiket perwakilannya. Jadi perwakilan yang berangkat dibelikan tiket. Ada juga mereka melakukan pendekatan kepada Pak Bupati, ya kan? Ada bupati yang mau bantuin gitu? Banyak Pak Bupati yang bantu, yang sangat respon gitu kan. Mereka kadang melalui Pak Bupati, kadang diongkosin sama Pak Bupati. Ada yang sampai berutang juga nggak sih, Bu? Banyak. Bahkan yang kemarin yang unik di tahun 2018 saat berjuang bareng itu sampai ada loh, Mbak, yang harus menggadaikan cincin perkawinannya, BPKB rumahnya, gitu kan. Saking semangatnya mereka berjuang. Jadi kalau di PHK 2I sendiri di forum kami itu tidak ada iuran yang mengikat. Jadi kalaupun nanti ada sumbangan dari kawan-kawan ini, setiap ada kegiatan itu bentuknya pun sukarela gitu loh. Nggak kita jadi nggak diwajibkan gitu. Enggak, kita nggak. Karena apa? Saya berpikir dengan Bu Titi, ini perjuangannya loh, perjuangan untuk bersama gitu loh. Iya, betul. Kalaupun ada dananya ya mungkin kita untuk berpakai materi dengan yang lainnya. Gitu. Nah, Ibu, ini kan honorer K2 itu meskipun dari berbagai profesi, tapi kebanyakan kan guru. Dan itu berhubungan dengan Kemendikbud. Ibu pernah bertemu langsung dengan Mas Nadiem? Belum lama ini ketemu sama beliau. Kesannya gimana nih sama Mas Nadiem, Mas Menteri? Iya. Mas Menteri jauh sekali ya umurnya dengan saya, masih muda banget gitu. Jadi kayak murid ya, Bu? Kayak alumni. Jauh kayak alumni. Jadi saya ketemu beliau itu sosok wibawa yang sangat luar biasa. Beliau mau mendengarkan tentang keluhan. Ya kan? Yang saya suka dari beliau adalah setiap statement yang dia ucapkan itu pasti terrealisasi, walaupun mungkin butuh waktu gitu kan. Saya melihat pada saat saya bertemu dengan beliau, saya menyampaikan adalah beberapa permasalahan tenaga honorer khususnya di kementerian, yaitu untuk guru dan tenaga kependidikan, gitu kan. Contohnya apa, Bu, yang Ibu sampaikan? Beberapa hal itu. Saya sampaikan terkait dengan PJJ. Pak, lama sekali sih kita guru juga kan jenuh ya mengajar secara PJJ. Kasihan anak murid. Biar bagaimanapun gini loh, Mbak. Seletih-letihnya kami menunggu nasib, secapek-capeknya kita menunggu kepastian. Ketika ngelihat anak murid ketawa, bercanda, itu rasa lelah kita tuh hilang banget gitu loh. Seperti lihat anak sendiri gitu ya, Bu. Jadi ada hiburan tersendiri lah gitu. Jadi itulah yang membuat kita semangat, masih mau terus bekerja walaupun gaji kita honorer, status belum jelas. Tapi kalau kita lihat wajah anak-anak yang polos itu kan, aduh luar biasa, ada tersentuh hati tersendiri. Dan yang kedua saya sampaikan kepada Pak Menteri terkait dengan permasalahan guru yang kemarin dinyatakan lulus tapi sampai saat ini belum berproses, dan bagaimana dengan nasib guru tenaga kependidikan yang belum juga jelas nasibnya gitu kan. Saya menekankan kepada Pak Menteri salah satunya adalah tenaga kependidikan, Mbak. Kita satu lembaga di Kementerian Pendidikan, satu sekolah, tapi kita selalu dibedakan. Yang diperhatikan guru, tenaga kependidikan nggak diperhatiin. Jadi ini ada kecemburuan sosial gitu kan. Padahal ini jadi satu badan yang saling bersambung gitu kan. Nah itu yang saya sampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri hanya bilang, saya tidak akan berjanji, tapi saya akan coba selesaikan. Dan alhamdulillah kemarin di Komisi 10 Menteri menepati janji itu. Dengan apa Mbak? Yaitu dengan mengalokasikan anggaran kementerian untuk menyelesaikan
menyelesaikan guru dan tenaga kependidikan untuk dijadikan ASN. Ini Oke. ada alokasi anggarannya nih gitu kan. Mudah-mudahan ini terrealisasi di tahun 2021 gitu. Itu anggarannya berapa tuh Bu yang disampaikan Pak Nadiem ke DPR? Udah Karena disebutkan angkanya gitu? Sudah disebutkan, tapi kan angkanya hanya secara global di kementerian ya Mbak, Oh, iya. secara di global kementerian, tetapi secara global itu ada pos memang khusus untuk penyelesaian tenaga pendidik dan kependidikan. Oke. Gitu. Ada kebijakan lain dari Mas Nadiem yang sangat mendukung kinerja honorer K2 apalagi Bu? Yang kebijakan-kebijakan beliau gitu yang berkaitan dengan honorer K2. Yang pasti sih beliau berjanji di tahun 2021 ini mau menuntaskan gitu loh Pak. iya. Dia tidak bilang janji, dia tidak mau menebar janji yang Iya. terlalu banyak. Yang pasti dia akan merealisasikan dulu lah gitu. Dan tadi saya dengan kawan-kawan guru juga komunikasi Mbak. Iya. Janjinya beliau memberikan kuota pada guru, Oh, murid, subsidi internet subsidi itu ya. internet, alhamdulillah sudah Masuk ya sudah Bu? masuk gitu Iya. kan. Jangan YouTubean loh Bu. Saya sudah masuk, anak saya sendiri yang Iya. masih SMP sudah masuk. Iya. Saya tanya di daerah bagaimana, alhamdulillah Bu, berarti iya. benar ya. Ini kan satu janji Iya. yang beliau sudah tepati, Sudah tepati, gitu kan. ya. Alhamdulillah ada perhatian lah untuk Iya. para guru gitu. Betul. Ini Ibu kan termasuk yang sering mengikuti rapat di DPR dengan pemerintah terkait honorer K2 ini. Ada nggak anggota DPR yang paling getol? Jadi Ibu hafal nama-namanya yang paling getol membantu memperjuangkan nasib honorer Banyak K2. ya Mbak, kalau paling Iya. betul tuh banyak banget. Contohnya Kita siapa, banyak Bu? di Komisi 10 saja ada Pak Abdul Fikri Fatih, Heeh. ada Pak Dede Yusuf, ada Pak Saiful Huda, ya kan. Terus ada Ibu Desi Ratnasari, Oh, Ibu ada Desi Bu Ratnasari Iniza juga. dari Aceh. Hampir semua Oke. anggota dewan ini mereka selalu menyuarakan tentang honorer karena mereka juga terbebani pada saat mereka reses turun ke bawah yang ditanya Oh, itu yang selalu ditanya. masalahnya Honorer. honorer Iya, gitu kan. betul. Sampai saya pernah dijuluki gini, setiap ketemu Nur pasti wajahnya permasalahannya adalah honorer. Udah gitu kan. ketahuan 500 meter udah ketahuan Iya, mau nanya apa Bu? terus pasti pertanyaan nggak jauh dari honorer gitu Iya, kan. iya. Nah yang di Komisi 2 itu alhamdulillah sampai saat ini kita intens dengan ketua panja ASN-nya, Oke. yaitu Pak Arwani Tomafi ya kan dari fraksi P3, ada Pak Hugua dari PDI Perjuangan, ada Pak Johan Budi, ada Oke. Pak Heru. Iya. Banyak sekali teman-teman itu ya kan yang selalu menyuarakan K2 gitu. Iya. Ini Ibu tidak ikut seleksi P3K itu Iya. ya? Kenapa Ibu memilih untuk tidak ikut? Jadi gini, bukannya saya tidak ikut P3K Heeh. gitu kan. P3K ini kan program barunya pemerintah. Iya. Lahiran dari PP 49 tahun 2018. Di mana pada seleksi P3K ini semua anggaran itu dibebankan oleh daerah. Bukan Oke. hanya saya saja yang tidak ikut, banyak teman-teman yang juga tidak Memilih ikut, tidak gitu, ikut, tidak ya. ikut P3K. Karena kenapa Iya. Pak? Banyak daerahnya yang menolak karena mereka merasa kami tidak punya anggaran untuk angkat kalian menjadi P3K karena pemerintah ini membebankan anggarannya kembali Ke lagi daerah. kepada daerah. Ya. Nah di DKI Jakarta sendiri saya sempat dipanggil oleh BKD saya saat itu dari pendidikan saya yang mewakili, dari kesehatan juga ada, penyuluh juga ada. Beliau tidak mau mengangkat P3K tahap pertama dengan alasan ya tadi hanya 3 profesi yang diselesaikan. Oke. Sementara pesannya Pak Gubernur maunya semuanya nih termasuk tenaga Dihabiskan, teknis. ya. Nah ini kan karena tidak ada aturan tenaga teknis yang masuk, maka DKI Jakarta menyatakan tidak membuka P3K tahap pertama. Oke. Mudah-mudahan kemarin ada nih saat ini lagi ada pendataan Mbak informasi 2021 informasi. Heeh. kebutuhan tentang ASN. Iya. Nah, di mana sudah ada Kepres nomor 38 tahun 2020 tentang manajemen P3K. Iya. Di situ ada 147 jabatan yang bisa diisi oleh honorer menjadi P3K. P3K. Salah Heeh. satunya adalah tenaga teknis administrasi lainnya. Iya. BKD seluruh Indonesia lagi data nih. BKD Indonesia lagi seluruhnya lagi data. Iya. Daerah mana yang membutuhkan kuota P3K. Ini harus kita kawal masing-masing di Iya, daerah. Jangan betul. sampai ada daerah lagi yang melewatkan ketika tahap kedua dibuka. Saya sendiri lagi ngawal, jangan Oh, sampai Ibu juga DKI ngawal. Heeh. tidak membuka di tahap kedua Iya. gitu loh. Jadi kalau ada yang mau ikut daftar buat saya, ya silakan. Ini kesempatan buat kalian gitu. Oke.
Berarti kalau yang dulu katanya sempat honorer K2 sempat kecewa sama Bu Titi Purwaningsih karena ikut P3K itu gimana sih Bu ceritanya? Iya, sebenarnya gini, saya orang yang dekat sama beliau ya, Iya. Mbak. Jadi saat memutuskan itu ikut P3K, beliau juga tanya Mbak dengan beberapa pengurus, Iya. ya kan, bagaimana ketika saya ikut, bagaimana kalau saya nggak ikut gitu. Saya mungkin orang yang sering hampir setiap malam itu kita curhatan gitu kan, antara Banjarnegara dengan Sama Jakarta Jakarta. itu hanya terbeda dengan bantal doang Mbak, Iya. saat itu kita di kasur. Iya. Jadi ya saat ini teman-teman banyak kecewa dengan Ibu Titi yang ikut Iya. P3K. Saya bilang wajar kalau mereka kecewa karena ada rasa ketakutan yang mungkin teman-teman miliki gitu loh. Nanti Iya. kalau Bu Titi sudah jadi P3K nggak berjuang Nggak lagi dong berjuang sama lagi. kita-kita. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Oke. Sebenarnya Bu Titi sampai detik ini, terakhir kita ketemu kemarin 10 September, saya melihat di wajahnya dia tuh nggak ada yang untuk berhenti. Bahkan semangatnya tuh untuk berjuang terus luar biasa gitu kan. Iya. Di beliau tuh selalu mengedepankan, Mbak, saya akan kawal gitu. Teman-teman ini kita kawal bersama. Oke. Saya sama Bu Titi berprinsip ini, Mbak. Honorer K2 ini berawal dari gerbong yang sama. Iya. Maka berakhir pula pun harus dengan gerbong yang sama. Walaupun di dalam perjalanan sudah ada yang turun duluan, Iya. gitu kan? Artinya turun duluan itu ada yang sudah jadi PNS, ada ya. nanti yang turun terminal kedua jadi P3K. P3K. Tetapi jangan sampai di gerbong ini putus di tengah jalan. Ayo kita terus sampai ke tujuan kita itu apa gitu loh. Dan ini yang saya lihat di hatinya Bu Titi, tidak ada sama sekali niatnya dia untuk meninggalkan teman-teman gitu loh. Jadi tetap setia kawan dengan honorer masih kedua. setia kawan. Nah inilah yang teman-teman tidak pahami gitu. Kadang pengkhianat yang ikut Udah sakit hati duluan. sudah sakit. Tapi saya merasa gini, nggak salah juga mereka seperti itu karena mereka belum mendengarkan penjelasan dengan baik. Dan kita ini kan gini loh Mbak, Bu Titi ini sebenarnya korban gitu loh. Oke. Korbannya kenapa saya bilang korban? Ini kan P3 produk pertamanya pemerintah. Lalu kalau belum ada yang ikut terjun, kita belum bisa dong mendalami P3K ini baik atau tidak Iya, gitu. betul. Yang jadi korban kelinci percobaan itu siapa? Ya Titi Purwaningsih Benar, gitu benar. kan. Jadi biar bisa tahu nih kekurangannya di mana ya nih Itu P3K-nya. bentuk kekurangannya seperti itu. Jangan menjustis pengkhianat enggak. Sebenarnya korban gitu loh. Iya, Korbannya ya saat ini saya bilang kenapa saya korban? Status dia nggak jelas loh Mbak. Iya, benar. Udah nggak dapat gaji honor dari daerah. Kenapa? Karena dia dinyatakan lulus. Yep. Taunya dia lulus, udah digaji dong sama negara. Tapi udah dinyatakan lulus sudah 18 bulan ini ya. belum dapat SK. Jadi kan nggak dia nggak digaji. gajian, Iya, gitu. benar. Itulah salah satu bentuk korbannya gitu loh. Iya. Jadi ya saya berharap adalah teman-teman ini bisa punya kesadaran lah, udahlah. Perbedaan itu kan bukan untuk didebatkan. Iya. Perdebatan itu bukan untuk dicari kesalahan siapa yang salah gitu kan. Iya. Tetapi dengan adanya seperti ini, justru kita bisa menunjukkan kepada pemerintah. Contoh kemarin Mbak, 10 September kita datang ke IKSP Istana. Oh, iya. Kita masuk 4 orang. Satu lulus PNS dari Teluk Bintuni. Yang satu Bu Titi P3K. Saya 2 Honorer belum kedua. honorer nih, Iya. belum punya status. Iya. Tapi kita kompak. Pemerintah langsung kasih kita aplaus jempol luar biasa. Kalian walaupun udah beda status masih semangat ya memperjuangkan. Nah ini Iya. kan bisa jadi contoh buat kawan-kawan gitu loh. Benar. Berarti bukan status yang menghalangi kita untuk terus berjuang gitu. Dan nggak ada larangan juga kan Mbak? Iya, benar. ASN dilarang berjuang jadi Iya. PNS, nggak ada itu Iya, gitu. benar-benar. Ini kan kata Ibu kemungkinan DKI Jakarta akan membuka seleksi untuk P3K. Ibu akan coba juga atau tetap bertahan untuk status honorer kedua? Kalau saya pribadi ya Iya. Pak, saya melihat situasi dan kondisi pada saat itu nanti. Tetapi saya akan memberikan kebebasan Mbak kepada kawan-kawan semuanya. Iya. Kan? Kenapa saya berikan kebebasan? Saya selaku pengurus nggak punya jaminan Mbak untuk Iya. bikin mereka jadi PNS. Iya, cuman Saya berjuang bersama Kita aja ya. berjuang bersama. Saya nggak punya jaminan meyakinkan, saya nggak punya dasar bisa jadikan mereka PNS sesuai harapan mereka. Semua orang impiannya PNS. Yep.
semua orang, ya kan? Semua orang impiannya PNS, katanya dapat pensiun dan segala macam. Iya. Sebenarnya P3K itu juga lah ASN Iya. yang dapat gaji dan tunjangan sama persis dengan PNS. Iya. Nah, ketika nanti DKI ada buka, saya melihat peluangnya gini, Mbak. Kalau memang ini adalah rezekinya saya, Iya. Allah sudah menentukan saya harus jadi P3K, mau tidak mau saya harus terima. Iya, betul. Karena kan manusia sifatnya hanya bisa berusaha, Iya, tetapi kan Allah juga yang telah menentukan. Iya. Saya punya anak, saya Iya. punya keluarga yang tentunya saya juga harus pikirkan kesejahteraannya mereka, gitu kan. Betul. Kalau saya egois hanya udah DKI tolak, nggak usah karena mau jadi PNS, saya zolim. Iya, betul. Karena kenapa? Honorer di kategori 2 ini usianya bukan lagi usia muda. Saya harus pikirkan usia yang 50 tahun ke atas, Mbak. Iya. 50 tahun ke atas, kalau mereka mohon maaf menunggu jadi PNS selama revisi undang-undang ASN belum berjalan, saya zolim. Harusnya mereka udah bahagia kok, karena P3K saya larang. Jadinya mereka menunggu lagi. Saya Ya. jadi kasihan gitu loh. Benar. Ketika dia jadi P3K, dia senang, dia nyaman. Bukan satu senyum yang saya lihat, tapi senyum yang lain yang Iya. anak istrinya gitu kan. Iya, betul. Jadi saya akan memberikan kebebasan untuk mereka memilih gitu loh. Karena itu kan adalah pilihan. Kalau saya akan tetap jadi PNS nunggu revisi, itu silakan. Ada Bu, saya mau tetap jadi P3K, ya itu silakan. Kita nggak ada punya jaminan gitu loh. Pokoknya saya pribadi nggak punya jaminan untuk menjamin teman-teman jadi PNS. Tapi berjuang bersama, ayo kita berjuang bersama gitu. Ibu, ini kan tadi kata Ibu habis bertemu dengan KSP. Terus ada update terbaru apa dari pemerintah yang bisa jadi angin segar untuk honorer K2? Nah, itu yang pasti gini, Mbak. Kemarin 10 September 2020 ya, kita 4 orang perwakilan diterima oleh Deputi 5 di KSP. Banyak permasalahan yang kita temukan yang juga kita sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama terkait dengan penyelesaian honorer dulu gitu kan. Nah, tentang revisi undang-undang ASN-nya bagaimana gitu kan. Terkait dengan teman-teman yang 51.000 lulus nasibnya belum jelas, itu juga kita sampaikan sampai di mana gitu kan. Karena gini, di kementerian terkait, Kemenpan, BKN, KSAEN, dia selalu bilang bahwa kepres tentang penggajian dan tunjangan ini sudah selesai. Sudah selesai harmonisasi gitu kan, sudah selesai dengan proses parafnya para menteri, tapi kok lama banget. Kita tanya posisinya ada di segi mana sih? Ada di mana sih Perpres itu ya kan? Perpres itu ada di mana gitu? Masih muter-muter kan, ekonomi diputer, atau sudah ada dipegang Pak Presiden, mungkin bolpennya Pak Presiden lupa taruh, macet gitu kan. Jadi kita tanya itu. Terus terkait dengan revisi undang-undang ASN sampai sejauh mana gitu kan proses-prosesnya gitu. Dan dari hasil KSP itu banyak yang kita dapatkan, Mbak gitu. Terutama kemarin KSP minta forum punya data pembanding gitu loh. Untuk disampaikan kepada KSP, nanti menjadi bahan memonya khusus yang disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena gini, kalau berbicara data honorer, Mbak, data honorer ini, kita sama-sama tahu di Kemenpan itu data honorernya pasti banyak, membludak gitu kan. Kenapa? Karena honorer itu kan bukan K2 saja. Honorer itu ada yang non kategori, ada honorer kategori 2. Maka datanya itu pasti penuh, banyak gitu kan. Kalau berbicara K2, saya punya data forum tandingan itu ada 370.000 ya, 370.000. Nah, data Kemenpan RB dengan BKN saat rapat di Komisi 2, datanya itu 375.000. Nggak jauh beda lah sama forum. Beda tipis lah Bu ya. Tipis gitu kan. Nah, ini yang harus kita kawal. Kalau data K2 bertambah itu nggak mungkin. Karena apa? Sudah ada di Kemenpan RB dan di BKN yang dikunci tadi dengan SPTJM. Tetapi kalau data honorer, berbicara data honorer secara umum, itu pasti jumlahnya membludak gitu loh, Pak. Tahun 2018 saja saat saya diwawancarai pertama dari juru bicara Presiden, itu angka honorer 1,2.
Juta. Juta. Iya. Sekarang kalau ditambahin lagi pasti nambah, karena setiap tahun di daerah itu pasti ada Oke. rekrutmen tenaga honorer. Iya. Nah, itulah yang menghambat. Mungkin jadi salah satu, kalau honorer diangkat semuanya duitnya negara nggak punya. Makanya kalau berbicara K2 saja, berapa sih jumlahnya yang Jumlahnya. lebih real yang Iya. ada di lapangan gitu. Itu setelah pertemuan itu ada janji apa? Setelah nanti kan ya, dari forum honorer memberikan perbandingan itu, lalu janji pemerintah apa itu? Ya, KSP akan berjanji, Mbak. KSP janji akan manggil menteri terkait, menanyakan sampai di mana progresnya oke. ini, apa yang menjadi penghambatnya, gitu kan? Apa yang menjadi sampai penghambat salah satu Iya. penyelesaian kawan-kawan di yang 51.000 kemarin tentang itu kan adalah kepres penggajian dan tunjangan. Iya. Ditanya kenapa nih mau dikumpulin semua menteri gitu kan. Oke. Nanti setelah dikumpulkan para menteri baru dilaporkanlah kepada Bapak Presiden. Makanya itu mereka butuh data berapa jumlahnya. Nanti akan dibandingkan dengan pemerintah, datanya berapa gitu loh. Janjinya kabarnya itu akan disampaikan kepada honorer kapan? Ada deadline-nya gitu? Ada, saya minta Ya. deadline pokoknya akhir September ini Akhir kita September sudah ada ini. keputusan. Karena Oke. memang gini Mbak, kenapa kita bilang sampai akhir September? Kami dengan kawan-kawan punya rencana nih, di tengah pandemi kayak begini nih, enak kalau kita demo. Oh ya, Gitu. jangan Bu, jangan demo. Enak kalau kita demo Iya. gitu kan. Kenapa? Lelah banget Mbak gitu Iya, kan. betul. Kalau bahkan ada yang bilang gini, nggak apa-apa lah mati karena corona daripada mati jadi honorer selamanya, kan itu banyak gitu. Iya. Cuman kan nggak seperti itulah gitu Iya, kan. betul. Kita cari solusinya. Makanya kemarin saat kita datang ke KSP kita minta, Pak, akhir September ini kami sudah punya jawaban ya Pak tentang apa yang kami usulkan. Iya. Data sudah kita serahkan kemarin ke KSP, jumlah juga kita data sudah kita berikan. Yang mudah-mudahan secepatnya ada realisasi itu gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau soal pembahasan nasib honorer K2 ini dengan pemerintah kan bukan sekali dua kali ya, Bu. Sudah banyak banget janji-janji dari pemerintah. Pernah nggak sih teman-teman honorer K2 itu juga curhat gitu sama Ibu, ini kita kapan sih nasib kita ini, maksudnya kan kayak digantung terus gitu. Ada yang sampai curhat ke Ibu nggak, ini gimana Banyak, sih Mbak, nasib kalau kita masalah gitu? curhat Iya. gitu kan. Kalau saya mau melayani mereka secara satu persatu gitu kan, mungkin HP saya udah kepenuhan kali Iya, ya. bener, Bu. Kalau dibilang curhat tadi ada gimana sih Bu, nasib kita kok nggak jelas-jelas, kita harus bagaimana. Saya bilang jangankan Ibu tanya, kita harus bagaimana. Saya kalau boleh pilih saya tidur tadi Mbak. Iya. Saya tidur di rumah, bangun-bangun tidur saya udah terima SK, ada undangan, itu iya. saya mau banget gitu kan. Jadi memang apalagi di saat pandemi seperti ini, teman-teman honorer itu kita perlu prihatin juga Mbak gitu kan. Iya. Bukan hanya di DKI, di daerah-daerah lain pun Gimana ini tuh menurut mereka? prihatin buat kita gitu kan. Karena memang gini, nggak menutup mata dan tidak bisa kita pungkiri juga Mbak. Teman-teman ini selain bekerja, di samping setelah mereka selesai bekerja, ada juga yang bawa usahanya ke sekolah gitu kan. Oke. Artinya untuk menyambung mereka hidup, Sampingan, banyak juga kerja sampingan, yang ya. jualan. Ini banyak banget Mbak di daerah. Jadi mereka ngajar, tapi mereka buka gelar dagangan Dagangan, mereka ya. yang tujuannya nanti bisa dibeli oleh orang tua, dibeli oleh murid. Ya. Itu banyak seperti itu. Bahkan ada juga di saat pandemi ini setelah mereka selesai pulang bekerja, mereka banyak yang mencari usaha, ya dagang, yang ngojek gitu kan. Oke. Nah di saat pandemi seperti ini mereka tentunya otomatis berkurang lah pemasukannya. Iya, betul. Nah yang terakhir sebelum adanya kuota dari pemerintah, mereka itu lebih banyak uangnya ini untuk membelikan paket internet gitu kan. Oke. Terutama guru. Iya. Jadi nggak sedikit Mbak guru yang kekurangan internet, Iya. karena mereka otomatis harus mengeluarkan uang pribadi gitu Iya, kan betul. untuk membeli internet. Tantangan yang berikutnya adalah guru ketika melihat murid tidak memiliki ponsel Iya, gitu kan. betul. Tapi pelajaran harus sampai, apalagi saat ini anak-anak itu kan menurut kalender pendidikan sedang penilaian tengah semester nih, Iya. PTS. Iya. Mau tidak mau harus jalan satu dari rumah ke rumah. Oh, jadi gurunya ke rumah-rumah itu yang murid. dilakukan kemarin dengan Ibu Titi Purwaningsih. Saya juga Oh. baru tahu. Ternyata sebelum kemarin dia ke Jakarta, Mbak aku habis kasih tugas dulu muridku. Loh, emangnya belajarnya bagaimana? Iya. Saya dari rumah ke rumah. Murid saya itu memang nggak banyak yang punya ponsel. Iya. Saya pernah ke rumahnya Mbak, memang luar biasa. Itu pendalamannya benar-benar dalam sekali gitu kan. Saya pikir
ada ya orang yang bertahan Iya, begini. Cuma bertahan, itu ya. tadi panggilan hati, Panggilan. kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Dan kan tadi kata ibu yang sudah ikut P3K ini berarti mereka nggak dapat gaji gitu dari pemerintah kan nggak. Terus dari sekolahnya mereka dapat atau Ya itu enggak? tadi Nggak mereka dapat. sekolah juga bingung nggak Iya. mau gaji karena kan statusnya mereka sudah Udah, dinyatakan lulus P3K, ya kan? Nah, sementara dari pemerintah juga belum ada. Jadi ya saya tanya bagaimana? Iya, gimana caranya Ya, menghidupi dia bilang gini, keluarga? Ya akhirnya ada kebijakan sih Mbak, kita Iya. digaji lagi sambil menunggu. Ya Oh, alhamdulillah oke. kalau gitu. Tapi kan gini loh Mbak, ini yang jadi harusnya perhatian pemerintah. Betul. Gitu loh. Harus jadi perhatian pemerintah. Tes rekrutmen P3K ini kan dimulai 2019. 19 ya. Februari 2019. Harusnya ketika mereka mau meluncurkan produk P3K, mereka harus siap dong yang Anggaran. menjadi pendampingnya Iya. selain PP 49 tahun 2018, yaitu ada Kepres Presiden tentang manajemen P3K dengan Kepres penggajian dan tunjangan. Ini Iya. harusnya sudah siap gitu loh. P3K menurut saya produk gagal pemerintah yang belum ada kesiapan sama sekali. Jadi mereka meluncurkan produk P3K sudah dinyatakan lulus, mereka nggak bisa proses ke dalam NIP Iya, betul. karena tadi belum ada Belum dua ada. kepres itu. Nah, Kepres manajemen P3K yang nomor 38 2020 tentang manajemen P3K sudah keluar. Iya, Itu kemarin keluar bulan Juli akhir, awal Agustus sudah keluar. iya. Satu lagi nih Mbak kepresnya, yaitu tentang penggajian dan tunjangan. Iya. Sampai saat ini belum Belum ada ada. kejelasan apapun. Oke. Nah, kemarin waktu saya dengan KSP hadir Iya. bersama kawan-kawan, Iya. posisinya itu ada di Mensesnek, sudah Iya. diparaf oleh 2 menteri. Tapi tiba-tiba sampai hari ini kami komunikasi dengan Deputi SDM Kemenpan, mereka semua tutup Diam. suara gitu Oke. loh. Entah ada apa ini barang ini gitu kan. Kalau emang pemerintah serius, Iya. otomatis dari tahun 2019 udah ada kepresnya, jangan digantung kawan-kawan. Jadi kayak nunggu tapi nggak jelas apa yang Betul. ditunggu gitu ya. Jadi gimana kami nih, gimana saya dan kawan-kawan yang PNS nggak P3K nggak mau diselesaikan, Iya. yang nyata aja nggak diselesaikan oleh Iya. pemerintah kan Iya, gitu. betul. Ibu kan guru di DKI Jakarta ya. Pasti sudah punya pengalaman di zamannya Pak Ahok dan juga di zamannya Pak Anies. Pak Anies. Nah, pas zamannya Pak Ahok gimana? Perhatiannya terhadap nasib honorer K2 itu seperti apa, Bu? Oh, gitu. Ya. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya gimana, Bu? Soalnya sering diingat kalau Pak Ahok kan Oh, biasanya. gitu. Dua pertanyaan yang luar biasa. Iya. Kalau menurut saya alhamdulillah Mbak bersyukur telah dipertemukan, telah dipertemukan, dilihatkan dan dipimpin oleh dua tokoh yang sangat luar biasa, Oke. gitu kan. Pasti setiap pemimpin itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, Iya, betul. ya kan. Zaman Pak Ahok pada tahun 2014, Iya. saya memang dekat dengan beliau pas di 2014 itu. Saat kita minta dukungan dari gubernur selaku pemangku pejabat Iya. pegawaian di daerah, saya minta pendekatan kepada beliau, Pak, ini loh ada SPTJM yang harus dibuat oleh gubernur terkait nasib honorer kategori 2 di DKI Jakarta. Alhamdulillah, beliau welcome, beliau mau dan mendengarkan, karena pada prinsipnya Pak Ahok itu kan adalah mantan anggota Komisi 2, Oh, gitu iya. kan. Jadi beliau paham lah Iya. apa yang menjadi permasalahan honorer Honorer, iya. sebelumnya. Alhamdulillah beliau gayung bersambut memerintahkan kepada Pak Kepala BKD saat Iya. itu, beliau minta dibuatkan suratnya untuk segera dikirim dan didata tenaga honorer. Waktu Iya. itu honorer itu ada yang belum lulus sekitar 12.785. Itu DKI ya. DKI Iya. saja. Terus setelah diverifikasi ulang, didata ulang, ternyata tinggal 11.049. Inilah data 11.049 yang dikirim ke Kemenpan RB dengan tanda tangan beliau saat itu. Dan pada saat SPTJM sudah berlangsung, saya khususnya dengan kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan. Iya. Saat itu
saya dan kawan-kawan ini gajinya masih di bawah UMR, Oke, ya kan? Masih iya. di bawah UMP sekali. Untuk saya guru, saat itu guru gaji saya 2015, 2014, 2015 itu masih 1 juta, Mbak. 1 juta. 1 juta Stok. rupiah, Iya. gitu kan? Iya. Sementara ada di instansi yang lain, mereka sudah UMP, Iya. gitu kan? Nah, saya cemburu dong, Mbak. Iya. Gitu. Mohon maaf. Saya guru lulusan S1, kok kalah ya gajinya sama Iya, teman-teman yang honorer lain. Saya coba melakukan audiensi sama Bapak, Pak, kami honorer Bu yang ada di Dinas Pendidikan, minta dong Pak layaknya gaji kami bagaimana gitu kan. Alhamdulillah di 2016 saya dan kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan saat itu baik guru dan tenaga kependidikan, kita dapat gaji setara UMP. Jadi naik gaji ya Bu naik ya. gaji. Ya. Alhamdulillah Mbak, dari 1 juta naik ke UMP itu saat pertama kali kita mendapat 2,7. Oke. Itu alhamdulillah Iya, sangat sekali, alhamdulillah ya. beliau memperjuangkan Iya. kawan-kawan, dan bahkan ada satu yang membuat saya juga masih teringat sampai saat ini. Tahun 2017 banyak tenaga honorer yang dirumahkan gitu kan. Karena waktu itu ada aturan tentang linearisasi ijazah, jadi guru harus linier, terus ada yang pokoknya guru wajib S1 dan segala macam, itu banyak yang dirumahkan. Saya menghadap beliau lagi, Pak, kasihan kalau kawan-kawan harus dirumahkan. Kalau saya perempuan mungkin ada suami yang menanggung, tapi bagaimana dengan para suami yang harus menanggung istri dengan anak-anak, kasihan sekali. Lalu dikaji ada apa dengan segala macam. Alhamdulillah kebijakan beliau, memo beliau akhirnya bisa masukkan kembali teman-teman yang dirumahkan tadi gitu kan. Nah, seiring waktu berjalan, sekarang pemimpin kita ganti yaitu Pak Anies. Saya juga mengapresiasi kepada beliau gitu kan. Beliau orangnya juga cepat tangkap dengan setiap permasalahan honorer, walaupun jujur sampai saat ini saya belum pernah bertemu dan secara langsung. Belum ya. pernah Belum pernah, Mbak. Jadi kita sudah melayangkan surat tapi belum dijadwalkan oleh beliau gitu kan. Saya berharap pada saat kasus di tahun 2019, saat euforianya teman-teman akan perpanjangan kontrak, mungkin Mbak Natalia tahu, saat itu ada kawan-kawan kita honorer yang masuk ke GOT gitu kan. Yang cukur GOT itu ya. Untuk perpanjangan kontrak. Ini menurut saya sudah tidak manusiawi gitu kan. Yang membuat saya akhirnya melaporkan kepada Pak Gubernur, dan alhamdulillah Gubernur respect. Saya lapor ke BKD, Gubernur ini sangat respect. Pak Anies langsung mengambil sikap untuk menyelidiki kasus ini gitu kan, menyelidiki kasus ini, coba dicari permasalahannya sampai kan akhirnya endingnya Lurah Jelambar itu diberhentikan. Nah, itulah salah satu sikap yang menurut saya Pak Anies juga ada care lah kepada kawan-kawan honorer. Alhamdulillah nih Mbak, DKI punya wakil gubernur saat ini kan Pak Ahmad Rizal Patria. Beliau juga sangat care. Alhamdulillah saya hanya melalui IG-nya, Pak izin saya mau ketemu teman-teman honorer, mau diagendakan. Nggak lama kita dijadwalkan. Gitu ya. 4 September kemarin kita dijadwalkan ketemu dengan Pak Wagub. Ternyata Pak Wagub begitu melihat wajah saya, dia nggak asing, dia lagi yang di DPR, dorong dia gitu deh waktu itu. Dia nanya, saya kira kamu orang Banjarnegara, ternyata kamu orang DKI. Banjarnegara Ibu Titi, Pak, saya DKI-nya gitu kan. Saya tidak banyak menceritakan lagi tentang K2, saya hanya menceritakan K2 kronologisnya yang ada di DKI Jakarta. Saya berharap setiap tahun kami ini jangan lagi ada perpanjangan kontrak yang melalui tes-tes. Betul. Alhamdulillah Pak Rizal kaget juga, loh gajinya sudah UMP, kenapa harus ada kontrak setiap tahun gitu kan. Nah inilah saya pikir komunikasi dari para pejabat ini mungkin belum seluruhnya diterima oleh Pak Wagub saat itu. Jadi yang selalu kita dorong kepada pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, tolong kami para honorer ini bekerja, dilindungilah, dimanusiakan selayaknya manusia gitu loh. Jangan nanti teman-teman daerah, oh DKI enak, gajinya gede gitu kan. Kami memang gajinya besar, tapi setiap tahun kita itu selalu ada perpanjangan kontrak. Harus bersaing dengan honorer-honorer yang usia muda baru. Kalau kami gagal di dalam seleksi, maka tamat sudah, langsung cut Tapi kalau kami layak lulus,
dan layak bekerja lagi, kami diperpanjang kontraknya. Oke. Nah inilah yang membuat yang membuat saya pribadi dan pengurus di DKI miris gitu loh. Ketar-ketir juga kan Bu, tiap kali Setiap pergantian tahun harus pokoknya itu. setiap bulan Desember itu honorer K2 di DKI Jakarta ini bisulan, Mbak. Kenapa? Ibaratnya bisulan apa, Mbak? Iya Bu. Setiap waktu, setiap saat bisa pecah gitu. Iya, betul. Pecahnya bagus apa enggak gitu. Artinya kita juga diperpanjang nggak sih? Iya. Dikontrak lagi nggak sih? Atau diberhentikan lagi nggak sih? Nah itulah. Nah akhirnya alhamdulillah BKD yang disetujui dengan Pak Gubernur, ada keluar SE Sekda nomor 85 tahun 2019. Itu jelas, mudah-mudahan para lurah, para kepala SKPD nggak gagal paham lagi tentang SE tersebut gitu kan. Supaya karena di SE itu jelas sangat, Pak, tidak boleh ada kontrak atau tes lagi secara tes baik tertulis maupun tes di lapangan. Gitu. Apalagi yang nyebur-nyebur tadi itu apalagi yang nyebur-nyebur. Saya berharap udah nggak ada. Jangankan nyebur, suruh pegang tulisan saja, ya kasihan lah Mbak. Bagaimana yang usianya sudah cukup tua, 40-an ke atas ya. Saya berharap jangan ada lagi gitu. Cukup mereka dinilai dari kinerja saja gitu. Berarti ini Pemprov DKI baru kasih jawabannya dengan SE itu ya Bu? Yang tadi yang untuk biar tidak ada tes-tesan aja. Ada di SE Sekda nomor 85 tahun 2019. Saya berharap ini ada sebuah aturan baru. Kita kan selama ini di bawah lindungannya Pergub 212 PJLP itu kan, tentang payung hukum honorer yang bisa diangkat menjadi PJLP. Saya berharap ada kebijakan khusus, ada pergub yang baru lah untuk mengatur hal ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kepala SKPD gagal paham. Adanya SE mereka nggak jalanin karena apa? SE ini kan di bawahnya pergub gitu loh. Jadi gak dianggap gitu. Jadi gak dianggap. Padahal kan kalau kita lihat yang menandatangani SE itu kan Gubernur, Sekda, gitu kan? Itu kuat gitu loh, punya kebijakan. Nah ini sekali lagi saya berharap tidak ada lagi hal-hal yang merugikan kami, dan kami juga berharap kepada Pemprov DKI Jakarta tentunya bisa membuat payung hukum regulasi kebijakan untuk teman-teman honorer K2 khususnya, agar perpanjangan kontrak ini nggak dibikin ribet lagi gitu. Berarti sampai detik ini baru ketemu Wagub aja, Pak Gubernurnya belum ya Bu ya? Belum, kita baru ketemu Pak Wagub gitu kan. Tapi kalau disuruh menilai enak mana, Pak Ahok apa Pak Anies, gimana tuh? Saya harus jawab apa ya Mbak? Ya dalam hati Ibu apa? Dua-duanya enak, jadi kan masing-masing itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Mbak Natalia bisa simpulkan lah tadi. Iya, aku simpulin nggak boleh Bu, takut salah ntar. Bu, ini kan saat ini teknologi semakin maju dan banyak menggeser sejumlah profesi. Bagaimana honorer K2 menyikapi itu? Maksudnya kan mulai orang sudah tidak mulai menggunakan tenaga manusia, mungkin ada dengan teknologi lain gitu. Sementara kan honorer K2 kan bukan hanya guru, ada yang kayak kata Ibu teknis, administrasi. Itu gimana honorer K2 menyikapi perkembangan teknologi? Iya, sebenarnya apa ya Mbak, ini juga yang membuat kita jadi agak sedikit sedih. Karena kenapa saya katakan begitu? Di lapangan sudah banyak Mbak yang semuanya serba dilakukan oleh teknologi, tidak menerima, jadi dikerjakan oleh mesin, manusianya dikurangin gitu. Nah saya berharap gini, jangan sampai satu produk yang dilaunchingkan oleh pemerintah tapi bisa merugikan orang lain. Kalau mereka harus tergeser dengan teknologi, mereka juga harus dicarikan ladangnya lagi dong gitu, untuk mereka bisa bekerja. Jangan sampai mereka hanya diputus seperti itu gitu kan. Teknologi itu juga kan dibuat oleh manusia, ya, yang menggerakkan manusia juga. Misalkan taruhlah robot menerima surat, robot menerima surat, jadi nganter-nganterin surat lagi ke dalam. Contoh kayak di kelurahan ada PTSP misalnya, PTSP, pelayanan satu pintu, sudah tidak ketemu orang tapi ketemunya dengan robot. Yang mengoperasikan robot itu kan nggak mungkin robot lagi gitu kan. Betul. Jadi kalau memang yang biasanya mereka ada di depan seperti ini, tetap harus ada manusia, ada orangnya yang bekerja mendampingi. Nggak mungkin robot juga bertanya, manusia tanya ke robot nggak bisa jawab. Nah itu seperti itu. Dan setidaknya
mereka dicarikan pelatihan atau skill sesuai dengan kemampuan bidangnya yang harus nanti mereka kerjakan. Misalnya gini Mbak, yang tadinya dia hanya di depan, PTSP berdiri menerima berkas, atau teman-teman di loket kesehatan hanya menerima berkas, ya kan? Dulu Pak pendaftaran pakai tulis tangan, sekarang udah canggih pakai komputer. Nah teman-teman yang nggak punya skill keahlian tersebut, dilatih lah untuk belajar. Misalnya nggak bisa komputer, dilatih dengan kursus komputer, gitu kan? Sampai akhirnya mereka bisa dan bisa mengisi jabatan yang lain. Jangan diputus begitu saja, gitu. Saya berharap ini ada kejelian dari masing-masing pimpinan, gitu loh. Bu, ini kita berandai-andai dulu nih. Seandainya Ibu Nur diminta atau berada dalam satu ruangan sama Pak Jokowi berdua. Aduh, enak banget. Apa yang pengen Ibu luapkan pada Pak Presiden? Kalau saya dikasih kesempatan di semacam ruangan, cuma berdua doang nih ya? Berdua doang sama Bapak. Pasti yang pertama saya bilang, Pak, piye nasibku Pak, gitu loh. Pasti saya akan nanya, Pak, bagaimana dengan nasib saya, gitu kan. Saya akan mencoba Mbak menyampaikan kepada Pak Jokowi kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh tenaga honorer. Bagaimana tenaga honorer ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Mobil khusus kepada beliau ini kan kepala negara, pimpinan negara yang terbesar. Saya berharap beliau mendengarkan secara langsung. Karena bisa saja beliau saat ini tahu Mbak, saya yakin sekali Pak Jokowi tahu sekali tentang masalah honorer. Tetapi kan yang didengar oleh Pak Jokowi mungkin aneka ragam. Laporannya jadi, banyak laporannya banyak. Bisa jadi laporan yang sesungguhnya, bisa jadi ABS. Asal Bapak senang. Bagaimana honorer? Beres Pak. Beres padahal enggak. Kalau saya dikasih kesempatan, saya akan menyampaikan semua permasalahannya. Saya yakin ketika Pak Jokowi mendengar secara keseluruhan real di lapangan tentang masalah honorer, saya yakin Mbak nggak butuh waktu lama, gitu loh. Langsung angkat. Iya, nggak butuh waktu lama. Saya punya pengalaman guru bantu soalnya. Guru bantu di DKI Jakarta begitu Mbak. Waktu beliau jadi gubernur nggak punya kebijakan untuk mengangkat mereka karena nggak ada payung hukumnya, ya kan? Akhirnya ketika beliau jadi presiden, beliau punya bolpen kekuasaan, ibaratnya punya kebijakan khusus. Tanpa lama guru bantu ngadu mengeluh, dibuatkan surat cintanya presiden kepada Menpan. Langsung mereka 5.700 selesai. Diangkat statusnya. Waktu nggak sampai 1 tahun mereka kelar jadi PNS sampai hari ini. Saya berharap itu, gitu loh. Ketika saya dikasih kesempatan, saya akan curahkan semuanya. Saya akan ceritakan, monggo Pak, mekanismenya Bapak yang selesaikan. Mau yang tua-tua dulu, Nurbaiti nanti belakangan sampai mengawal, saya akan rela. Yang penting teman-teman semuanya selesai. Yang namanya mungkin pimpinan belakangan, nggak apa-apa Pak, saya belakangan tapi gajinya besaran dikit, gitu kan. Benar-benar Bu. Jadi saya akan minta secara khusus kepada Pak Jokowi, ini loh Pak, diperhatikan. Nah kemarin juga kan kita sama-sama dengar BLT teman-teman, Pak Jokowi perintahkan kepada Pak Erlangga honorer wajib didata untuk dapat BLT. Ini kan mungkin pernah mendengar jeritan kita di media, gitu kan. Ya PNS dapat uang pulsa, kok honorer nggak dapat, ya kan. Mungkin ada jeritan sampai ke telinganya Pak Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi benar-benar menerbitkan mendata ulang honorer yang belum mendapatkan BLT melalui tenaga BPJS ketenaga kerjaan. Sekarang lagi didata. Mudah-mudahan ini titik awal, gitu loh. Kalau saya sih berharap ketika ada kesempatan, saya luapkan semua Mbak. Dari tahun 2014 dari kita ngabdi. Saya yakin ketika Pak Jokowi tahu secara keseluruhan pasti selesai masalah kita. Gitu. Sayangnya belum ada kesempatan ketemu Pak Jokowi ya Bu ya. Sebenarnya kesempatan banyak Mbak. Beliau bikin acara kita pernah ketemu, tapi kan pas pampresnya luar biasa ya ketat. Jadi nggak bisa nyosor-nyosor sampai depan, susah ya Bu. Alhamdulillah sih pernah Mbak ketemu dan foto bareng. Tapi kan foto bareng doang. Foto bareng begitu kita mau nyampe, Pak masalah honorer, iya nanti diselesaikan. Itu tahun? Kemarin Bu Titi 2018 Oke, 2 tahun ya. Iya, Bu Titi udah kata-kata. Bu Titi pernah foto. yang foto di Riau atau di mana aku lupa ya Bu. Yang di depan mobil Pak Presiden kan? Itu ada di
Kebayoran Oh, Lama oke, ya. Dia ada heeh. acara waktu itu, Pak Jokowi ada acara dengan ada Akasi dan Iya. Adepsi. Kita punya kesempatan, jadi ya Hmm. seperti biasa kita nunggu di rel lingkungan itu. Iya. Akhirnya kita teriak, Pak Jokowi honorer, Pak Jokowi honorer. Mm-mm. Akhirnya Pak Jokowi panggil, sini yang teriak honorer. Akhirnya Bu Titi lah yang Iya. kita sodorkan. Iya. Akhirnya cerita panjang. Cuman dia bilang, iya nanti diselesaikan. Iya nanti oke. diselesaikan. Jadi belum ada kesempatan. Kalau surat untuk audiensi udah Mm-mm. bosen, Mbak. Kita Iya. udah bersurat terus. Surat terus udah kehitung nggak Bu? Suratnya masih ingat udah berapa surat Aduh, dikirim? udah banyak, Mbak. Saya yang tukang bikin suratnya Oh, masalahnya. Ibu yang buat Saya bikin sampai tukang nggak ingat suratnya, lagi ya? Saya yang ngirim. Heeh. Sudah nggak terhitung lah, Mbak, gitu Oke. kan. Jadi ya saya berharap ada mukjizat, mudah-mudahan ini didengar oleh Iya. Pak Jokowi. Setelah habis dari wawancara ini besok Iya. saya dipanggil. Amin. Aduh, semoga ya Bu ya. Soalnya udah Amin, amin. dari 2014 dan bahkan ada orang yang sudah mengajar puluhan tahun udah mau pensiun juga kan Bu ya. Benar, sampai ada Iya. yang besok mau pensiun pun Belum ada belum kabar Sampai baik. bahkan gini, Mbak, jangankan kita yang statusnya belum honorer, Iya. yang kemarin dinyatakan lulus P3K saja, Mm-mm. itu sudah ada yang pensiun tapi Oh. belum dapat SK. Terus gitu. gimana ya kalau kayak gitu Bu? Ya udah selesai gitu dong. Nah inilah ya Oh, selesai. Kemarin kan oke. ada statementnya BKN. Iya. Kalau sudah pensiun, Mm-mm. mereka dinyatakan lulus tapi Iya. belum menerima SK P3K, Iya. mereka belum jadi P3, tidak ada pembayaran, Oke. tidak ada rapel. Nah ini yang saya membuat kami geram gitu. Iya, betul. Pemerintah sebenarnya serius gak sih gitu? Iya, loh. kesel Pemerintah jadinya, sebenarnya mau Bu. gak sih gitu kan? Nah kalau memang pemerintah serius, Iya. pemerintah mau gitu kan, Mm-mm. otomatis ada kebijakan khusus lah dari Iya. pemerintah. Nah, kedua, saya berharap gini, Mbak, saya mendorong, kenapa saya paling getol mendorong P3K? Mm-mm. Kalau P3K selesai, Iya. teman-teman yang dinyatakan lulus 51, mereka menerima SK gitu. Mm-mm, Dan betul. kami, saya, kawan-kawan Mm-mm. yang dinyatakan nggak lulus bisa Iya. diproses. Betul. Mau dijadiin apa nih gitu loh. Iya. Kan ketahuan. Jelas, jangan kami digantung terus-menerus gitu Iya, loh. betul. Jadi saya berharap pemerintah seriuslah gitu dalam menangani permasalahan honorer ini gitu. Ini Bu, terakhir pesan dari Ibu untuk teman-teman honorer K2 yang masih berjuang seluruh Indonesia, tetap semangat atau gimana perjuangan mereka sambil menunggu seleksi P3K lagi mungkin tahun depan. Dan juga pesan terakhir lagi untuk pemerintah, sekali lagi yang keras nggak apa-apa Bu. Gimana pesannya gitu untuk Jadi gini pemerintah? Mbak, kalau saya berpesan kepada kawan-kawan, Iya. perjuangan ini memang sangat melelahkan. Iya. Perjuangan ini butuh proses waktu yang sangat lama dan dibutuhkan kesabaran. Iya. Itu pasti. Kenapa saya bilang? Ya kita lihatlah dari perjalanan perjuangan kita 2014 sampai dengan saat ini, bukan berarti perjuangan itu nggak ada hasil. Ada hasil. Iya. Di 2018 kita sudah mengantarkan kawan-kawan kita jadi PNS ya Iya. kan? Di 2019 mengantarkan kawan-kawan kita jadi P3K. Iya. Nah, perjuangan ini bukan berarti harus berhenti sampai di sini. Iya. Tidak, tapi perjuangan ini harus terus kita lanjutkan sampai tujuan kita berakhir. Iya. Saya berharap yang kami harapkan dari kawan-kawan ini adalah kekompakan dari teman-teman. Kalau kita semakin kuat, kita semakin kompak, maka Iya. pemerintah menganggap kita ini bisa melewati, nggak bisa terpecahkan oleh apapun, Iya. gitu kan? Kita nggak terpecahkan oleh apapun. Iya. Jadi apa ya? Semuanya ini bisa dilalui ketika kita kompak. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun ada perbedaan, kalaupun ada perselisihan di antara kita, itu wajar. Iya. Tetapi bukan berarti untuk dipertengkarkan atau untuk dipertontonkan di halayak publik. Iya. Beda pendapat wajar. Iya. Tetapi perbedaan itu saya berharap kepada kawan-kawan semuanya itu jadikanlah sebuah pelangi gitu loh. Oke. Berbeda warna tetapi indah kita lihat. Iya. Ya, jangan cuma bisa nanti mohon maaf Iya. mereka saling menghujat, mereka Saling menjustis, sindir ya. saling sindir. Banyak forum ini nggak bagus, forum ini nggak bagus, forum ini nggak bagus. Jangan bikin pusing dengan aneka ragam yang seperti itu. Iya, gitu. betul. Saya sendiri dengan Bu Titi, insya Allah masih istiqomah dengan perjuangan. Iya. Sampai kapanpun kita akan terus jaga perjuangan ini. Tadi yang saya katakan,
gerbong kita sama-sama, Iya. ya kan? Satu gerbong isinya masih ada 375.000, Iya. ya kan? Satu gerbong, kalaupun nanti di pertengahan di stasiun yang pertama mereka harus turun jadi PNS, kita persilakan. Iya. Kita kembali lagi kepada satu rezeki, Allah udah atur rezeki kita masing-masing, Iya. gitu kan. Kedua, mereka harus berhenti di haluan P3K. Iya. Biarkan, jangan orang yang ikut P3K nanti dibilang pengkhianat dan segala macam. Kita nggak usah sibuk mikirin itu, Iya. tapi sibukkan diri kita bagaimana mendorong kebijakan pemerintah ini biar cepat selesai. Iya. Karena gini loh, Pak, kalau musuh kita ngelihat kita berantem Berantem itu di akan dalam, lebih ya. seneng gitu loh. Mm-mm. Biarin aja honorer berantem, Iya. ntar lama-lama aja kita kasih kebijakan, kan seperti itu bahasanya. Jadi mudah Jadi- dihasut juga Bu kalau bertengkar Iya, di dalam ya. Jadi kita tuh mudah banget dibikin pecah. Mm-mm. Nah, inilah saatnya kita menunjukkan bahwa powernya PHK 2 ini masih utuh loh, Yep. masih kuat gitu. Di dalamnya itu walaupun berbeda, tapi kita nggak bisa terpisahkan oleh apapun. Iya. Kita masih kuat, kita masih bisa mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau pemerintah Iya. sendiri, saya berharap gini, ini K2 ini bukan barang mati loh, Pak. Iya, Ya betul. kan? K2 ini bukan barang mati, tapi Iya. K2 ini adalah produk yang memang manusia yang langsung bekerja Iya. nyata real di lapangan Dan berpuluh-puluh tahun. dan sudah puluhan tahun. Mm-mm. Kalau saya boleh bilang, saya boleh jujur, mohon maaf, mohon Iya. maaf, potensial pekerjaan, kinerjanya pekerjaannya antara honorer dengan PNS ini Iya. bisa diadu. Mm-mm. Mohon maaf, Iya. bukan kami menganggap PNS itu tidak baik kinerjanya, Mm-mm. tetapi hampir 75% pekerjaan yang dilakukan oleh PNS dipegang oleh honorer. Oke. Bayangkan ketika di salah satu pemerintahan Mm-mm. tidak ada tenaga honorernya, Wah, habis sudah ya. habis Iya. bagaimana? Nggak usah jauh-jauh, Mbak, di pendidikan guru sekolah saja. Iya. Di sekolah, satu sekolah PNS-nya hanya 2, yang lainnya Mm-mm. honorer. Ketika honorernya demo, murid banyak, hanya Oke. PNS yang Iya. ngajar, itu bagaimana? Nah, ini saya berharap kepada pemerintah, setidaknya diperhatikanlah gitu loh. Jangan kami ini jadi kelinci percobaan untuk satu produk yang belum siap bagaimanapun keputusan itu. Iya. Ya kan? Contoh kayak tadi 51.000 sampai hari ini gitu loh, Pak. Iya. Nah, kalau mereka tidak punya pekerjaan tetap, hanya gaji yang mereka harapkan itu nggak gajian, kan kasihan. Iya, Nah, betul. ini saya sedang mencari apa ya, faktor kenapa ini pemerintah bungkam semua tentang kepres betul. penggajian dan tunjangan. Saya berharap dengan adanya kepres tunjangan dari penggajian dan tunjangan ini ditandatangani oleh Pak Presiden, saya berharap diselesainya 51.000. Maka saya dan kawan-kawan yang Iya. belum jelas lagi nasibnya Iya. bisa dipikirkan melalui apa? Mau melalui revisi Undang-Undang ASN atau mau selesai hanya jadi P3K. Iya. Berikan kami kejelasan gitu loh. Jangan Iya. kami digantung seperti ini gitu loh. Iya. Jangan nanti konsentrasinya pemerintah hanya kepada PNS yang usianya masih muda. Mm-mm. Selesaikan dulu gitu loh. Iya. Saya berharap ini selesai. Iya. Jangan kami dijadikan sekali lagi kelinci percobaan satu produk gitu. Iya. Revisi Undang-Undang ASN kami juga minta kejelasan, Iya. mau diteruskan atau tidak. Iya. Kemarin KSP bilang tidak ada kebijakan terkait revisi Undang-Undang Oke. ASN. Ini kan jujur, Mbak, jawaban yang sangat sakit hati buat Iya. kami. Padahal sudah diperjuangkan selama Perjuangkan dari bertahun-tahun. anggota dewan Iya. yang sebelumnya masa periode 2014-19, Mm-mm. sekarang dari 19 ke tahun 2024. Mm-mm. Ini kita perjuangkan terus gitu. Tapi hasilnya mana? Ternyata kita jawab ke KSP kemarin, Iya. pemerintah khususnya Bapak Presiden belum ada arahan Mm-mm. terkait revisi Undang-Undang ASN. Oke. Nah, ini yang bikin kami juga shock gitu loh. Iya. Masya Allah, kami harus gimana lagi gitu Iya. loh. Kalau harus demo, ya kasihan, Mbak, teman-teman udah nggak cukup. Jadi sekali Iya. lagi, mudah-mudahan pemerintah khususnya Bapak Presiden bisa mendengarkan semua keluhan teman-teman ini. Ya segeralah selesaikan honorer kategori 2 ini tuntas tanpa ada batasan usia, tanpa ada batasan profesi. Iya. Lebih khusus tenaga teknis administrasi lainnya itu juga tetap diperjuangkan. Iya.
Oke, terima kasih banyak nih Bu Sama-sama. Nurbaiti sudah hadir di podcast jpnn.com dan berbagi cerita perjuangan honorer K2. Saya doakan semoga sebelum akhir tahun 2020 ini Amin. segera terwujudkan ya impiannya Amin, menjadi amin, PNS amin, amin. Mohon dan doanya. ya amin, semoga lancar. Amin. Semua janji dari para pejabat, anggota DPR dan juga KSP yang tadi sudah ada janji-janji manis Iya. juga ya Bu ya. Semoga terwujudkan. Amin. Dan tetap jaga kesehatannya juga. Siap, terima kasih. Buat teman-teman honorer tetap semangat untuk memperjuangkan nasibnya juga. Siap, terima Oke. kasih Mbak. Dan buat viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitar, dan jangan lupa juga nih mencuci tangan usai berkegiatan di luar rumah. Dan jangan lupa saksikan podcast jpnn.com bersama saya pekan depan dengan isu menarik lainnya. See you!